Saya ingatkan kepada pemerintah, saya ingatkan kepada aparat, saya ingatkan kepada polisi, jangan macam-macam menyentuh Habib. Jangan kurang ajar sama Habib. Habib Rizik tidak salah. Perilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Yang kedua, perkembangan terkait dengan penangkapan pelaku yang mengganti lafaz azan dari hayya alal sholah menjadi hayya alal jihad akan kami kejar terus. Mau sembunyi di lubang tikus juga akan saya kejar. Hayya alal jihad, hayya alal jihad, hayya alal falah. Orang menghina Habib, orang menghina para ulama tidak ditangkap. Tapi kalau orang menghina presiden, menghina TNI, menghina polisi, langsung diciduk. Siapapun yang menghina ulama ataupun yang menghina pejabat, kalau mereka salah, adili dengan seadil-adilnya. Betul? Kalau mereka tidak menghukum, jangan sampai umat Islam menghukum dengan cara kita sendiri. Betul? Betul? Jangan sampai kita hukum dengan cara kita sendiri. Betul? Betul? Menghina ulama di penjara apa dikebukin? Mau di penjara apa dikebukin? Kita sudah sampaikan dari awal pemanggilan pertama juga sama. Ya, cukup ditemani oleh pengacaranya. Siapapun yang datang ke sini dengan membawa massa ke sini akan kita tidak tegas. Karena memang sudah aturan PSBB sudah jelas, tidak boleh membuat kerumunan. Ya, kami himbau kepada mereka semuanya untuk tidak usah mengantar, itu dengan pengacara saja. Tetapi kalau dipaksakan, Polda Metro Jaya dan hal itu kepolisian akan menindak tegas kita semua. Kami akan bubarkan dan kami akan tidak tegas. Lonte politik. Hai Lonte politik, udah sehat. Cepet sembuh ya. Ayo kita janjian saja. Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tempatnya di mana? Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Kita datang ke masjid itu, kita dengarkan ceramah sejuk, damai, masjidnya benar. Tapi kalau kita datang masjid, kita jadi marah, masjidnya nggak benar. Bahwa ada komponen-komponen masyarakat yang sebetulnya tidak punya kewenangan untuk menghalang-halangi aparat pemerintah yang justru untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan undang-undang itu malah terhalang. Tidak boleh, karena sebagai penegak hukum mewakili negara di situ. Ya marah, saya marah betul dong. Adalah biadab Anda kalau karena berbeda politik dengan saya lalu menyerang keluarga saya, apalagi sampai ibu saya itu umurnya 90 tahun. Dari sudut kemanusiaan itu biadab orang yang begitu. Kalau ini ditahan, kalau di proses hukum gitu, saya akan melakukan ini. Tekanan ya menurut saya tekanan ngawur gitu kalau itu ditujukan ke saya. Kan yang urusan menahan Habib Rizik itu bukan saya, itu urusan hukum. Nggak bisa Anda demo kemanapun, demo ke rumah presiden, demo ke rumah saya. Kalau hukum berjalan ya hukum berjalan. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Kalau buat cantik pakai jilbab, jadi dia ngecek sorban itu jilbab. Maka saya bilang cantik juga seperti Habib Lutfi. Kepadamu, hei, bagi betina lonte oplosan penjual selangkangan, tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama. Tukkan kepalanya 100 kali ke tembok, setelah itu kau potong jari jemarinya, ya, kau taruhkan asam jawa, asam jeruk nipis, habis itu jarinya kau goreng, kau jejalkan ke mulut dia. Udah gitu kau ikat kakinya dua-duanya, kau kanan dan kiri kau gantung di kamar mandi, kau siram pakai air mendidih. Lafi sama-sama bajingan, sama-sama bangsat. Kalau sudah kalah hujah, kalah suara, maka pribadi yang diserang. Menyerang personal, mengungkit masalah pribadi, aib pribadi, masalah rumah tangga orang, diungkit-ungkit. Habib Rizik difitnah, chatting mesum dengan Firza Hussein. Saya bersaksi demi Allah, semua itu dusta, semua itu fitnah. Dulu Anda menghina Gus Dur, sekarang Habib Lutfi. Jangan sampai kemudian ketika ada proses hukum ini dilaporkan, Anda ditangkap polisi, kemudian Anda mengatakan ini namanya kriminalisasi ulama. Hei Ustadz Mahir,
Mana ada kriminalisasi ulama? Kalau Anda berbuat kriminal kemudian ditangkap sama polisi, ini bukan kriminalisasi ulama, tetapi proses hukum kepada ulama yang kriminal. Kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem ke sistem berbasis tauhid, yaitu melakukan suatu gerakan perubahan secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan. Polusi berdarah Dari penegakan hukum yang tidak beradab, jadi semua harus diperlakukan dengan adil. Siapa bersalah, siapa melanggar hukum, diproses secara hukum. Nah, jadi jangan merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri, tidak. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Anda jangan pikir Pancasila itu yang buat Bung Karno, saudara. Di dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Wah, kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan di pantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab yang putra bangsa ini. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta radikal, berani
itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya, menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak benar nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah.
Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai $3 juta atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Begitu habaib, ada yang lembut, ada yang tegas. Di lain sisi, ada sosok seorang Habib tegas yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Siapa itu? Habaib itu pernah disnapper, habaib itu pernah ditembak, habaib itu sampai diusir di Indonesia. Yaitu adalah Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, saudara-saudara. Habib Rizik sampai di Indonesia. Habib Rizik diusir. Salah apa Habib Rizik itu? Habib Rizik itu cucu Nabi. Apakah Habib ini korupsi? Tidak. Apakah Habib jual sabu? Tidak. Kenapa Habib Rizik diusir dari Indonesia? Karena satu, Habib Rizik tidak ingin melihat Islam dan masyarakat Indonesia dijajah dan dihinakan oleh penjajah asing, saudara-saudara. Gak mau Habib Rizik melihat Indonesia ini jaga sama orang asing. Hati-hati bahwa orang asing udah masuk di Indonesia. Itu pemikiran orang kafir. Saya ingatkan kepada pemerintah, saya ingatkan kepada aparat, saya ingatkan kepada polisi, jangan macam-macam menyentuh Habib. Jangan kurang ajar sama Habib. Habib Rizik tidak salah. Beliau hanya menyampaikan agama, menyampaikan kebenaran. Yang salah itu salah, yang baik itu baik. Akan demi Allah, saya pemuda Kalimantan Barat akan pimpin pelajar untuk melawan polisi yang menghadang Habib Rizik, saudara-saudara. Ada seorang prajurit TNI, saudara. Dengarkan baik-baik. Ada seorang prajurit TNI yang mana dia mengungkapkan isi hatinya karena cinta kepada ulama, cinta kepada habaib, kedatangan Habib Rizik Syihab. Dia bikin video, dia bikin syair, pujian, ahlan wa sahlan, wahai pemimpin FPI Habib Rizik Syihab di tanah Indonesia. Akhirnya TNI yang membuat video durasi pendek membuktikan kecintaannya kepada ulama ditangkap, dimasukkan penjara. Cukong Cina tidak ditangkap dan tidak dijebloskan ke penjara. Bahkan ada santri beberapa bulan yang lalu ditangkap. Saya mau tanya, ini adil apa tidak? TNI karena cinta sama habaib ditangkap. Ini adil apa tidak? 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 Saudara-saudara, banyak kejadian-kejadian. Ini yang baru-baru viral, saudara. Yang baru-baru viral, orang menghina ulama, orang menghina habaib, orang menghina para ulama tidak ditangkap. Tapi kalau orang menghina presiden, menghina TNI,
menghina polisi, langsung diciduk. Ini kira-kira saya tanya, adil apa enggak? Adil apa enggak? Adil apa enggak? Seharusnya siapapun yang menghina ulama ataupun yang menghina pejabat, kalau mereka salah, adili dengan seadil-adilnya. Betul? Betul? Bukan malah hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Betul? 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 Ini ada artis yang baru nih, menghina Habib Rizik, menghina ulama. Dia mengatakan, saya nggak takut dengan pendukung Habib Rizik. Kenapa, saudara? Ada apa? Mungkin mereka kebal hukum, tidak ada yang disarankan mereka. Saudara, ingatkan, kami tidak pernah berontak kepada negara. Kami tidak pernah berontak kepada pimpinan negara. Tapi ingat satu hal, ingat saudara, dengarkan baik-baik. Manakala pemerintah senantiasa bungkam, tidak mengadili orang yang menghina ulama, tidak menghadiri ulama orang yang menghina habaib, tidak pernah mengadili dan menindak tegas orang yang menghina agama, menghina Islam. Kalau mereka tidak menghukum, jangan sampai umat Islam menghukum dengan cara kita sendiri. Betul? Betul? Jangan sampai kita hukum dengan cara kita sendiri. Betul? 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 Kalau yang menghina ulama, kalau kita di penjara apa dikebukin? Di penjara apa dikebukin? Yang menghina ulama di penjara apa dikebukin? Mau di penjara apa dikebukin? Mau di penjara apa dikebukin? Dikasih ke polisi apa dihantam sendiri? Dihantam sendiri apa dikasih ke polisi? Hati polisi, hati-hati. Ini semakin jadi, saudara, penghinaan kepada ulama, penghinaan kepada kiai sering terjadi. Makanya saya ingatkan, hati-hati, hati. Kalau pemerintah melindungi penista agama, kira-kira lawan atau biarkan? Jawab yang keras, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Pejabat melindungi penghina ulama, lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Yakin? Yakin? Berani? Berani? Kau sampaikan, siap lawan mereka, siap habisi mereka, siap hancurkan mereka. Yakin? Yakin? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saudara, sebenarnya malam hari ini saya tidak datang, saudara, tapi harus saya sampaikan terkait banyaknya orang yang menistakan agama, banyaknya orang yang menghina agama, sehingga harus saya sampaikan, harus saya berbicara. Oleh karena itu, wahai anak muda, wahai pemuda-pemudi Islam, dengarkan, hari ini Nabi Anda dihina. Wahai pemuda Islam, hari ini para ulama Anda dihina, para habaib Anda dihina, agama Anda dihina. Wahai umat Islam, wahai pemuda, wahai pemudi, siap mati bela ulama, siap mati bela habaib. Takbir, takbir, sallu ala Nabi. Kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir. Saya mau tanya umat Islam, siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Siap tangan kosong? Siap pakai golok? Siap pakai parang? Siap pakai basoka? Siap pakai AK? Silakan Deddy Mulyadi, tutupin.
Nggak, kita nggak bakal mundur. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu adiknya Dedi perang sampai di mana, saudara. Takbir! Jangan yang kau bawa anak-anak SMP yang belum merit, saudara. Anak SMP dibayar buat menghadang ulama, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kalau kau mau perang yang gentleman, mau perang, tetapi kau bawa 1.000, kita bawa 1.000. Kau bawa 2.000, kita bawa 2.000. Kau bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, jamnya. Demi Allah, selangkah kita tidak akan mundur, saudara. Takbir, takbir. Siap perang lawan kemusyrikan, siap perang lawan Hinduisasi, siap perang lawan patung-patung musyrik, siap perang lawan raja syirik. Takbir. Begitu anak-anak muda yang terprovokasi, saya minta tobatlah kepada Allah. Kesian, Anda nggak ngerti apa-apa. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Jangan coba-coba Anda mengikuti kemauan hawa nafsunya sehingga memusuhi para habaib dan para ulama. Betul? Betul? Tentara, polisi nggak usah ikut campur, lu nonton aja. Takbir! Polisi, tentara nonton. Kita perang lawan Dedi. Takbir! Takbir! Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan bahwa. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.